Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. KPK geledah rumah pengusaha di kisaran Kabupaten Asahan. Nenek berusia 74 tahun digugat anak kandung ke Pengadilan Negeri Tarutung. Ratusan penumpang tiba di Pelabuhan Belawan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, penyidik KPK menggeledah rumah seorang pengusaha di kisaran Sumatera Utara. Penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN perubahan tahun anggaran 2018 senilai 102 miliar rupiah yang disinyalir melibatkan Bupati Labuhan Batu Utara. Penggeledahan rumah pengusaha terletak di Jalan Sisinga Mangaraja Kisaran Asahan, Sumatera Utara ini dilakukan penyidik KPK sejak pukul 12 sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan rumah pengusaha ini di bawah pengawalan ketat personel kepolisian dari Polres Asahan dan Polres Labuhan Batu. Tampak penyidik KPK hilir mudik keluar masuk di rumah toko pemilik pengusaha tersebut. Usai melakukan penggeledahan, penyidik KPK membawa sejumlah koper dan kardus yang diperkirakan berisi berkas dokumen yang diduga sebagai alat bukti dugaan korupsi. Kehadiran penyidik KPK tersebut sempat membingungkan warga karena mereka datang secara tiba-tiba dan tidak memberikan sedikit pun keterangan. Sepenglihatan saya, ada orang memakai baju berlambang KPK. Dalam rumah itu ya Pak? Iya, dalam rumah itu Pak. Berapa lama dalam ini? Berapa lama orang di dalam Pak? Kalau jamnya lebih kurang 3 jam setengah lah, atau 3.30 lah kita bilang. Pak, tadi itu Bapak nampak bawa apa itu Pak dari dalam Pak? Kalau bawanya, yang saya lihat tadi keluar bawa koper besar lah warna hitam. Sementara informasi yang beredar di lokasi penggeledahan itu disebutkan terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN perubahan tahun anggaran 2018 senilai 102 miliar rupiah yang diduga melibatkan Bupati Labuhan Batu Utara. Pengusaha tersebut ikut serta mengerjakan proyek yang bersumber dari dana RAPBN itu. Taufik melaporkan untuk Elvarina TV. Pemirsa, tidak membayar tagihan angsuran selama 3 bulan. 3 debt kolektor PT Columbus Sibolga Sumatera Utara yang bergerak di bidang sewa beli barang elektronik dan furniture melakukan penarikan barang secara paksa. Beginilah aksi 3 debt kolektor PT Columbus ketika merusak dan menarik secara paksa barang yang belum dibayar nasabah. Kedatangan 3 debt kolektor Columbus ini sebenarnya mau melakukan penagihan atas tempat tidur yang dikredit nasabah bernama Denny Panggabean, warga Gang Pasaman, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, lantaran sudah 3 bulan menunggak. Datang orang itu berdua, pertama berdua orang itu, baru dipanggilnya kawan satu lagi. Iya marah-marah orang itu, katanya bayarlah apa itu utang itu bilangnya. Itulah masuklah orang itu, dirusakkan orang itu lah pintu itu sama di atasnya itu. Baru dirusakkan orang itu lah apanya, apanya itu kasur itu. Meskipun sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat, namun 3 debt kolektor tersebut malah bertindak arogan dan memaksa masuk ke dalam kamar sembari merusak tempat tidur yang sebelumnya dikredit dari PT Columbus itu. Dengan pengrusakan barang-barang kayak ini tadi, ini kira-kira kolektor dari mana Kak ini? Dari Columbus Bang. Ya? Dari mana? Dari Columbus. Apa dilakukan mereka?
mengacak-ngacak kamar saya. Setelah itu? Hancurlah barang yang ku ambil itu, dipijak-pijak orang itu sampai hancur. Tempat tidur. Udah 3 bulan saya telat memang membayar, memang salah saya. Cumanya saya berusaha mencari uang juga, biar adalah untuk pembayaran dia. Anak-anak corona itu jadi keadaan kayak gini lah. Kayak aku kerja kiannya, cuma karena COVID itu gak ada lagi kerja. Pihak Polsek Pandan pun akhirnya datang untuk melakukan investigasi ke rumah korban untuk mengambil keterangan dari keluarga nasabah ini. Kasus ini sudah ditangani jajaran Polsek Pandan, Sumatera Utara. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pembatasan kegiatan di luar rumah akibat pandemi berdampak besar bagi pendapatan ekonomi keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah di tahun ajaran baru ini, warga gadaikan barang berharga. Guna memenuhi kebutuhan sekolah di masa pandemi corona, warga Kota Pematang Siantar terpaksa menggadaikan barang-barang berharga seperti emas hingga surat kendaraan bermotor. Tingginya kebutuhan sekolah dengan sistem pembelajaran daring membuat para orang tua siswa harus mengeluarkan biaya ekstra. Kurangnya penghasilan warga akibat COVID-19, warga mengaku terpaksa menggadaikan barang berharga miliknya lantaran terdesak kebutuhan seperti membayar uang sekolah, biaya pendaftaran untuk siswa baru, serta kebutuhan sekolah dengan sistem pembelajaran daring. Petugas Pegadaian Kota Pematang Siantar pun mencatat ada peningkatan pertumbuhan kredit sebesar 2,5% atau senilai 125 miliar untuk Kota Pematang Siantar guna memenuhi kebutuhan kredit warga masuki masa ajaran baru. Barang yang digadaikan oleh warga Kota Pematang Siantar, 90% masih didominasi perhiasan emas. Masa memasuki tahun ajaran baru, banyak nasabah kita yang datang untuk menggadai untuk biaya pendidikan. Jadi kebutuhan, walaupun nggak masuk sekolah ya, tapi tetap juga mereka kan harus bayar uang sekolah nih untuk mendaftarkan anaknya, dan itu biayanya juga nggak ada dikurangi kan. Nah, jadi mereka tetap butuh dana, dan yang paling cepat itu ya mereka datang ke Pegadaian, tinggal menggadaikan barangnya, paling lama 15 menit dananya langsung cair. Jo Ambarita melaporkan untuk Evarina TV. Nenek berusia 74 tahun digugat anak kandung ke Pengadilan Negeri Tarutung. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, nenek berusia 74 tahun warga Jalan Ricardo, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, digugat oleh 3 anak kandungnya sendiri. Gugatan yang dilakukan 3 anak kandung terhadap ibunya yang sudah berusia 74 tahun tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Tarutung nomor 26/PDT/2020/PN Tarutung. Nenek berusia 74 tahun ini digugat karena menjual sebidang tanah berikut dengan bangunan di atas tanah yang berada di Jalan Tuasan, Medan, Sumatera Utara. Rumah tersebut dijual pada tahun 2019 yang lalu. Menurut Bontor Panjaitan, salah satu anak yang menggugat ibunya, gugatan ini didaftarkan karena mereka tidak mengetahui dan tidak mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut. Tenangnya aku. Tenang ya? Apaan aku nggak tenang? Udah dibilang suami saya kok semua bagi harta saya yang dijual. Iya. Okay. Oh, meninggal dia kan, dibilang sama aku kok. Iya. Jadi orang itu ya bikin buat begini ya nggak apa-apa lah, saya terima dan apa. Kalau nggak dirasanya saya orang tuanya nggak apa-apa. Suasana sidang perdana dengan agenda kelengkapan para pihak yang digelar di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Tarutung, Tapanuli Utara pada Rabu 15 Juli 2020 pagi terlihat dihadiri oleh masing-masing pihak
yang didampingi oleh kuasa hukum para pihak. Pertama, saya tidak mengetahui mereka jual. Apa yang Kedua, dijual? bagian saya tidak ada. Apa yang dijual? Rumah di Jalan Tuasan nomor 196. Seharga? Seharga 1 miliar. Tanpa sepengetahuan Bapak? Tanpa sepengetahuan saya. Makanya saya tuntut notarisnya. Menjual, itu saya tuntut. Notaris juga mungkin aktif penjualnya. Saya tidak di situ. Karena seharusnya kan dari seri waris kan harus saya di situ kan. Kenapa? Bapak saya meninggal. Kan iya kan? Bapak saya meninggal. Harus dong dikumpulkan anak-anaknya. Selain didampingi kuasa hukumnya, Mariamsah juga terlihat didampingi oleh salah satu anak dan menantunya. Sedangkan satu dari 3 anak yang menggugat dirinya, yakni Bontor Panjaitan, juga terlihat hadir di ruang persidangan. Kita berharap bisa diselesaikan lewat mediasi, karena kalau tidak, ini menjadi contoh yang tidak baik bagi seluruh masyarakat kita. Di mana lagi tanda kita sebagai anak yang berbakti, budaya timur, ibu kita, mama kita yang membawa kita 9 bulan dalam kandungan, membesarkan kita dengan air susunya. Kemudian hari ini menggugat ibunya hanya karena harta, uang. Yang menurut Ibu Mariamsah sebenarnya uang tersebut akan juga dibagikan. Tapi menunggu-tunggu nanti dijual beberapa harta yang lain, akan sekaligus dibagikan. Tapi karena sudah digugat ke pengadilan hari ini oleh ketiga anaknya, Ibu Mariamsah sepertinya sangat kecewa. Sidang tersebut kemudian dilanjutkan dengan upaya mediasi, namun mediasi yang dilakukan pada hari yang sama gagal. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai meringkus pelaku cabul berusia 55 tahun, warga desa Seibulu, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Sabtu dini hari 11 Juli 2020 kemarin. Akibat melakukan perbuatan cabul terhadap gadis keterbelakangan mental berinisial JS 22 tahun, RN yang berstatus duda ini ditangkap personil Satreskrim Polres Serge dari kediamannya. Penangkapan tersebut berdasarkan pengaduan orang tua korban sesuai dengan nomor laporan polisi LP 2587/2020 SU Reserge tanggal 11 Juli 2020. Berdasarkan laporan tersebut, RN ditangkap petugas dan diboyong ke Satreskrim Polres Serge guna penyidikan lebih lanjut. Perbuatan cabul tersebut terjadi di rumah pelaku pada Kamis 9 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB. RN melakukan perbuatan cabul tersebut di dalam kamar dan dipergoki oleh orang tua korban. Sebelum kejadian, korban baru saja selesai makan kemudian bermain di perkarangan depan rumah. Kita Satreskrim Polres Serdang Bedagai berhasil mengamankan seorang laki-laki parubaya yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan yang masih kita dalami mengalami keterbelakangan mental. Ayah kandung dari si korban mencari korban, kebetulan ada yang memberitahu bahwa korban ke rumah tersangka, dan memang sebelumnya korban ini sering ke rumah tersangka untuk jual daun ubi. Nah, setelah didatangi ke rumah tersangka, korban sudah dalam kondisi tidak memakai baju. Kasat Reskrim Polres Serge Ajun Komisaris Polisi mengatakan saat ini pelaku telah diamankan. Akibat perbuatannya, RN dijerat pasal 286 subsidiar pasal 290 dari KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, seorang bandar sabu di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara ditangkap petugas atas laporan masyarakat. Penangkapan berlangsung dramatis ketika tetangga tersangka berusaha menghalang-halangi petugas yang melakukan penggeledahan. Perempuan ini terus histeris menghalangi N, petugas narkoba dari Polsek Batuna 2 Padang Sidimpuan, yang akan melakukan penggeledahan di rumah seorang tersangka bandar narkoba
di Desa Silambue, Kecamatan Padang Sidumpuan Tenggara, Kota Padang Sidumpuan. Petugas yang melakukan penggeledahan akhirnya berhasil menemukan berbagai barang bukti narkotika jenis sabu dari kediaman tersangka K alias Hairul. Dalam catatan kepolisian Polsek Batuna II, tersangka K merupakan bandar narkoba yang selama ini terkenal susah untuk ditangkap. Dari penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan 4 paket kecil narkoba jenis sabu, 1 unit timbangan elektrik, serta 1 unit bong atau alat penghisap sabu. Kepada petugas, tersangka K mengaku sudah 2 tahun lebih menjadi bandar narkoba. Dapat beli dari Cupik, Bang. Oh, udah lama jualan kayak gini? Bang. Jadi untuk apa ini barang-barang ini? Tempat apa, Bang? Untuk apa? Tempat sabu, Bang. Untuk nyabu? Iya, Bang. Berapa dibeli ini semua nih? 2 juta, Bang. 2 juta? Kapolsek Batuna II AKP Simanjuntak menyampaikan, penangkapan terhadap tersangka K merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dari informasi masyarakat, kami tidak lanjuti beberapa hari ini sering maraknya terjadi transaksi narkoba di wilayah Desa Silambue. Dan kami tidak lanjuti. Nah, hari ini kami berhasil menemukan tersangka yang sedang berada dalam rumah. Pada saat kami melakukan pengerebekan. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, antisipasi merebaknya virus COVID-19 di sejumlah bandara dan pelabuhan, petugas gabungan mengawasi kedatangan ratusan penumpang kapal kelut yang bersandar di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara. Puluhan petugas dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dibantu TNI Polri melakukan pengamanan ekstra ketat saat kapal motor kelut yang membawa penumpang sebanyak 670 penumpang asal Tanjung Priok dan Batam bersandar di Terminal Penumpang Bandar Deli di Belawan, Sumatera Utara. Seluruh penumpang yang turun dilakukan penyemprotan disinfektan secara manual terhadap barang bawaan. Petugas juga menyediakan fasilitas wastafel di beberapa titik yang telah disiapkan untuk pencegahan merebaknya virus corona. Petugas juga melakukan pengecekan suhu tubuh seluruh penumpang menggunakan alat thermoscanner dan pendataan oleh petugas gabungan. Dan kita juga harapkan kepada penumpang untuk selalu tertib dan juga menggunakan masker itu wajib, sehingga mereka pun juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di terminal penumpang seperti menjaga jarak, dan kita juga mengharapkan penumpang untuk sadar menjaga hal tersebut demi kenyamanan kita semua, baik petugas lapangan maupun penumpang. Di tengah pandemi COVID-19 diharapkan bagi penumpang agar mengikuti peraturan pemerintah untuk menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, KPUD Pematang Siantar melakukan rapid test massal terhadap ratusan petugasnya sebelum melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah. Pasalnya tahapan Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar di tengah pandemi virus corona. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pematang Siantar bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Tentara melaksanakan rapid test massal terhadap 545 anggota pemutakhiran data pemilu atau PPDP. Rapid test ratusan petugas pilkada wali kota dan wakil wali kota Kota Pematang Siantar ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Tentara Kota Pematang Siantar. Rapid test massal dalam rangkaian tes kesehatan ini wajib dilakukan petugas penyelenggara pilkada termasuk petugas pemutakhiran data pemilu sebelum melaksanakan tugas tahapan pilkada.
Adapun pelaksanaan pemutakhiran data pemilu mulai tanggal 15 sampai dengan 13 Agustus 2020. Harapan kita supaya kita bisa mengetahui mereka itu sungguh-sungguh sehat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya ke masyarakat. Kita berharap pula jangan sampai mereka nanti yang membawa penyakit pandemi Corona 19 ini. Jadi harus mereka bebas supaya mereka sehat, baik, dan nanti juga akan kita bagi vitamin baru mereka bekerja dengan enak. Hal tersebut penting dilakukan mengingat pelaksanaan pilkada kali ini di tengah pandemi COVID-19. Hal ini guna memastikan semua petugas bebas COVID-19 dan menjaga keselamatan seluruh warga. Joam Barita melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.